Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya anak sekalian, sambil menikmati hidangan yang kalian ya ada di depan itu, mari saya dengarkan dulu ya. Bapak Ibu guru pendamping Khatmil Quran yang saya hormati, kita telah melaksanakan khataman Al-Quran 2 kali dalam 1 jam pertama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah pertolongan pada yang membacanya, kemudian juga kepada kita semuanya yang mendengarkan, dan juga barokahnya semua kepada Bapak Ibu guru dan keluarga besar SMA Negeri 1 Kerasan. Insya Allah apa yang ada hajat kita, semoga Allah ijabahi dari wasilah dari sebab bacaan Al-Quran. Anak sekalian yang saya banggakan, saya ingin mengijazahi pada kalian. Yuk semuanya coba dengarkan. Untuk ya anak-anak laki-laki sampai menghadap sini aja ya. Untuk kesuksesan kalian dalam belajar, kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu, tidak hanya bermodalkan ya pola pikir yang kalian canangkan di awal dengan modal tenaga dan berpikir menggunakan ala akal kita. Tetapi yang terpenting di sisi lain, orang sukses itu karena adalah ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, yakni pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapapun boleh merencanakan kesuksesan dengan merencanakan kerja keras, belajar keras, menuntut ilmu, tetapi kalau Allah enggak meridhai, Allah enggak dengan petunjuk dan memberikan pertolongan, maka itu tidak akan sukses. Anak sekalian paham ya? Ini penting. Karena yang bisa memahami adalah kalian yang sudah mulai mendekat dengan pendekatan kegiatan keagamaan, yaitu membaca Al-Quran. Insyaallah anak sekalian, bacaan Al-Quran yang kalian baca itu sebagai wasilah jalan menuju hidayah dan pertolongan Allah untuk kesuksesan kita. Bahkan para ulama banyak memberikan arahan dan memberikan satu petunjuk, ya, dawamkan dan istiqomahkan baca Al-Quran untuk meraih apa yang kamu hajatkan. Hajat fid dunya maupun hajat fil akhirah. Hajat dunia dan hajat akhir. Insyaallah ya Al-Quran akan memberikan satu sinar dalam hati, memberikan suatu ya bimbingan lewat sinar-sinar dari pertolongan yang namanya hidayah dan maunah. Bahkan presiden kita yang ketiga, yaitu siapa? Ya Bapak B.J. Habibie itu ya. Dia sukses jadi profesor, belajar di Jerman dengan keahliannya di bidang pesawat, mesin pesawat. Karena dia tiap malam bangun, ya dia mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami maknanya tiap malam setelah belajar. Ya, saya kasih inspirasi. B.J. Habibie kalian mungkin belum kenal tapi sudah tahu namanya. Profesor dan presiden kita yang ketiga itu di Jerman, setiap malam itu selalu membaca Al-Quran tengah malam. Ya, ini dia. Apa untungnya, apa indahnya membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran ada doa di sana dan ada pertolongan, dan malaikat turun semua melihat siapa yang ya mendawamkan dan siapa yang mentakdimkan yang namanya wahyu Allah atau firman Allah ini. Allah bangga dan senang. Nah ini ya, itu di dunia dipermudah sampai dia jadi presiden. Ya. Dan ini juga para ulama kita, apa yang hajatnya beliau-beliau itu dengan Al-Quran dan tirakat dengan Al-Quran, kalian saya mohon, ayo capalah cita-cita dengan diawali dan membiasakan diri membaca Al-Quran. Itu di dunia. Apalagi besok kelak di akhirat pasti itu akan didapatkan kalian sekalian. Baik, ada satu surah yang ini benar-benar diriwayatkan oleh perawi hadis ya Sunan An-Nasa'i ya. Beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca tabarakallahu bidhil mulk, apa itu surat apa nana? Surat Tabarak atau surat
al-mulk ya kullalail setiap malam manahullahu biha min adzabil qabri ya maka Allah akan melindunginya dia dari siksa kubur. Inilah pentingnya. Jadi manahullahu biha min adzabil qabri, Allah akan melindungi dia dari siksa kubur. Lah apakah manusia akan mengalami tahapan siksa kubur? Pas? Apakah manusia pasti mati enggak? Presiden mati enggak? Ulama mati enggak? Semuanya akan mati, ya. Kullu nafsin za'iqatul, pasti mati. Maka dari itu tahapan alam yang mereka alami yaitu tahapan kubur menuju alam akhir. Allah akan melindungi, memberikan tameng kepada orang yang ahli membaca surat ya Tabarok atau surat Al-Mulk ya untuk dihindarkan dari siksaku. Insyaallah. Amalkan anak ya. Setiap malam. Ini Rasulullah setiap malam tidak akan pernah tidur sebelum membaca surat Asy-Sajdah dan surat Al-Mulk. Asy-Sajdah itu ayat yang ke-30. Ada Bu ya? Ya alif lam mim tanzil kitabil rabbil alamin am yaqulun aftara bal walakum rabbika daraka wa adam sampai ke belakang. Ya. Kalau Rasulullah menggandengkan As-Sajdah dengan surat Al-Mulk. Coba biasakan itu. Insyaallah hajat kalian dunia akhirat akan Allah berikan. Ini ya keutamaan surat Al-Mulk. Karena saya yakin kalian sudah biasa ngaji, tolong ini dawamkan. Tolong ini istiqomahkan setiap malam. Insyaallah ya kamu, keluarga kamu, apakah harus hafal? Enggak. Dalam hati tidak menghafalkan tapi suruh baca setiap malam. Tapi kalau kalian setiap malam membaca mulai SMA sampai ayat pasti hafal. Sehingga apa? Surat Al-Mulk itu ada di dalam dada jadi perisai kita besok di alam wujud apa? Akan wujud dari makhluk yang siap menghadang malaikat mungkarna. Itu wahyu Allah berupa surat Al-Mulk yang akan membela kalian besok. Ya, ingat Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau mendengar siksa kubur itu nangis. Ya, karena alamat orang selamat masuk ya di akhirat itu bisa masuk surga, tanda-tandanya ada di alam pertama masuk ketika mati itu alamku. Kalau alam kuburnya selamat, insya Allah ke belakangnya selamat. Nah ini yang selalu ditangisi oleh para sahabat. Ya, paham sekali ya? Saya doakan kalian mampu ya menggunakan dan mendamakan bacaan Al-Quran untuk kebutuhan kalian, kehidupan kalian, keberkahan kalian dunia dan akhir. Insya Allah. Ya, bisa ya? Kok Pak Ahmad sering bicara gitu sih? Karena Pak Ahmad sudah melakukan mulai SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Kalian coba, kalau sudah terbiasa mulai kecil sampai dewasa, maka Al-Quran akan menghiasi pikiran, hati kalian dan kehidupan kalian. Insya Allah hidupnya akan diselamat. Ya, jangan nunggu kena musibah untuk baca Al-Quran. Jangan nunggu dikasih ujian. Jangan sampai nunggu kita harus nangis karena dikasih ujian, lalu mohon kepada Allah untuk pertolongan supaya jalan keluarnya diberikan. Jangan. Baik kita senang, susah, keadaan sempit maupun luas, tetap istiqamah membaca Al-Quran. Insya Allah di saat kalian sempit dan kena musibah atau kena malapetaka, Allah tolong. Contoh, hari ini kalian catatan ada di lemah mahfuz dalam hati kalian, kalian tuh jatuh dari sepeda motor. Karena kalian itu istiqomah baca Al-Quran, Allah tidak menjatuhkan. Paling cuma ya ketuburuk gitu loh, tapi enggak jadi. Iya. Contoh, kalian hari ini sama keluarga naik kendaraan, ya kendaraan kalian takdirnya adalah sakit parah. Tapi karena kalian dawamkan Al-Quran, dengan Al-Quran menolong kalian, insya Allah tidak sampai seperti itu. Paling cuma lecet saja. Karena ada ya pertolongan Allah yang diberikan karena berkat bacaan Al-Quran. Insya Allah.
Ya, banyak hal. Itu di dunia, apalagi besok di akhir. Ya, yang terpenting kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia Al-Qur'an datang di hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat pertolongan kepada siapa? Li ashabi, kepada yang membaca. Itu pasti. Benar enggak? Benar. Sadaqah Rasulullah. Ini anak sekalian sebagai bekal untuk pemahaman hari ini. Ada kelanjutan tambahan ilmu dari saya, mungkin nanti dari guru-guru agama yang lain. Untuk tambahan ilmu di HP, kamu bisa mengabaikan diri pada di keluarga, besok sampai pada masa zakat. Kurang lebihnya maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ayo, bisa istirahat, bisa di sini. Nanti ada saatnya, nanti ada makan siang bersama-sama di ruang kimia nanti ya. Kira-kira di mana Ibu? Ya? Masih dijemput seperti biasanya tuh ya? Masih biasanya.